kita akan menyimak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman buat. Tetapi pada video ini kita akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagian-bagian markas kelas Liwar. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lain akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Baik, pasti Supermangun sudah tidak sabar. Ayo langsung saja. Mengapa markas baru kita terbuat dari kayu? Mengapa markas baru kita dibangun menggunakan kayu? Mengapa bangunan kelas memakai kayu? Mengapa markas Supermangun terbuat dari kayu? Mengapa kelas Olivera dibangun menggunakan kayu? Mengapa markas Supermangun banyak menggunakan bahan dari kayu? Mengapa sekolah kita memakai kayu dan tidak pakai batu bata dan semen? Mengapa markas baru Supermangun tidak dibangun dengan batu bata? Mengapa markas baru kita dibangun dengan kayu, bukan dengan bata? Bukankah bata lebih kuat daripada kayu? Karena itu mengikuti zaman Romo Mangun. Jadi ini melanjutkan istilahnya itu bangunan Romo Mangun supaya tidak panas gitu awalnya gitu, supaya sejuk. Pertanyaannya adalah kayu apa yang dipakai untuk atap kelas 4B? Kayu apa yang digunakan untuk membuat markas baru? Bahan apa yang digunakan untuk membuat markas baru? Terbuat dari kayu jenis apakah dinding markas kita? Dan mengapa memilih kayu tersebut? Jenis kayu yang dipakai itu kebanyakan kayu jati, Mbak. Kayu jati semua ya. Ada kayu buku ada, tapi yang banyak itu dindingnya itu kayu jati semua itu. Karena kayu jati itu kan Mbak, bangunannya itu supaya bakoh itu loh. Kalau lainnya jati kan kadang-kadang itu tidak kuat lah itu. Jadi makanya itu pakai kayu jati itu supaya bangunannya itu kuat gitu. Mengapa atap ruang kelas Liwar ada kayu yang menyilang-nyilang? Mengapa atap kelas 4A bersilang-silang? Ini kan Mbak, kayu untuk menyilang itu kan supaya itu bangunannya itu bakoh tidak goyang gitu loh, Mbak. Makanya dibikin sudutnya itu bikin ada kayunya nyelang-nyelang itu supaya itu bakoh gitu. Itu yang menyangga itu namanya usuk ya. Usuk itu untuk menyangga istilahnya gendeng. Sebelum gendeng itu ada gedek itu supaya hawanya anyep gitu loh, Mbak. Kalau itulah sampai situ sudah pasangi gedek itu dipasangi reng. Reng baru gendeng untuk reng itu untuk menyengkolkan gendeng itu. Bagaimana cara membuat anyaman penutup atap di markas baru kita dan terbuat dari apa? Yang buat itu beli Bu, itu tadi yang beli dari Sleman sana. Kalau yang masang saya, tapi yang beli dari Sleman sana. Tukangnya itu cuma ngerjakan, cuma masang, tidak bikin sendiri, beli. Mengapa setiap kelas ada 4 tiang? Ini kan kalau bangunan, Mbak, kalau tidak ada pasangan foto, itu tentu pakai tiang. Itu tiang itu untuk menyangga yaitu
gendeng sama gedek sama usuk sama reng itu biar nggak rubuh lah gitu. Saya ingin menanyakan perbedaannya pendopo sama joglo. Untuk menjaga kayu supaya tidak dimakan rayap pakai apa? Kayu di rumahku banyak dimakan rayap. Kok bagaimana cara sekolah supaya tidak dimakan rayap? Nah itu sebelumnya Mbak, sebelumnya di Blitar itu kan ada obat rayap. Itu diberi obat rayap dulu, baru di Blitar gitu. Kalau tidak diberi obat rayap itu nanti di Blitar ya makan rayap. Itu melindungi rayap itu ya dikasih obat dulu, baru di Blitar gitu loh Mbak. Bagaimana Supermangun? Apakah informasi dari Pak Ratno sudah menjawab rasa penasaran teman-teman tentang bagian-bagian markas giwar kita? Setelah menyimak informasi dari Pak Ratno, kita akan menyelesaikan misi super. Yuk kita perhatikan penjelasannya. Supermangun, kita akan terlebih dulu belajar membuat laporan wawancara. Yang pertama adalah latar belakang. Di dalam latar belakang, Supermangun menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang pembuatan tahu di pabrik Jaya. Yang kedua, tujuan. Menuliskan tujuan melakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang pembuatan tahu. Yang ketiga, topik wawancara. Kita harus menuliskan topik wawancara yang telah kita lakukan. Contohnya, pembuatan tahu. Yang keempat, waktu dan tempat. Kita juga akan menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya, wawancara dilaksanakan pada hari, tanggal, hari Minggu, tanggal 26 April 2020. Tempat, Desa Girimukti. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Silahkan menulis narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya, narasumber Bapak Jaya, pewawancara kelas 4, hasil laporan, teman-teman dapat menuliskan pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara. Untuk laporan yang Supermangun buat, pada bagian waktu, teman-teman menuliskan hari, tanggal, Senin 26 Juli 2021. Untuk tempat, teman-teman menuliskan Sekolah Eksperimental Mangunan. Pada bagian hasil wawancara, teman-teman menuliskan pertanyaan dan jawaban pada video wawancara dengan Pak Ratno. Semangat menyelesaikan misi. Supermangun hebat. Kampung Merdeka juara.